Salam sejahtera kepada pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali dengan saya Pendeta Yani Manori SSC. Di saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Mazmur, kitab Mazmur 109 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Pada hari ini maka mari kita berdoa. Kita berdoa. Pujian dan syukur kepada Tuhan, Bapa Pencipta langit dan bumi, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di saat ini ya Tuhan, kami datang menghampiri kekudusan-Mu, seraya mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan di saat ini, di mana pemirsa Tabura Injil yang akan mendengarkan firman Tuhan melalui program Tabura Injil Kelas Asia Selatan. Tuhan memberkati sekalian umat-Mu, bahkan hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan di saat ini. Berikanlah Roh Kudus-Mu, roh pengertian-Mu bagi kami. Dan sesungguhnya Engkau sendirilah yang berbicara lewat lidah hamba-Mu di saat ini. Ampunkanlah dosa dan salah kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami hendak membaca serta merenungkan firman Tuhan. Amin. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Mazmur, pasal 109 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Mazmur 109 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima, demikianlah firman Tuhan, doa seorang yang kena fitnah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah, pujianku. Janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian, mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku. Sedang aku mendoakan mereka, mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan membenci ganti kasihku. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Selaku pemirsa yang telah mendengar bagian firman Tuhan dalam Mazmur 109 ayat 1 hingga ayat yang kelima, dengan tema teruslah berbuat baik walaupun dibenci. Teruslah berbuat baik walaupun dibenci. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi dan kita yang mengasihi Tuhan. Dalam masa raya Jumat Agung, di mana kita sedang memperingati masa raya kematian Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah telah mengutus Yesus ke dalam dunia melalui penderitaan, Dia menanggung segala dosa-dosa kita manusia. Dan pada saat ini kita merenungkan dalam Mazmur 109 dengan perikop doa seorang yang kena fitnah. Pemazmur Daud dalam pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Ada sekelompok orang-orang yang senantiasa mau untuk melakukan hal-hal yang tidak benar kepada Daud secara pribadi. Dan Daud menganggap mereka bahwa mereka adalah orang fasik. Dengan mulut yang menipu. Karena itu orang fasik digambarkan di dalam Mazmur 109 ayatnya yang kedua, yaitu orang fasik dan mulut penipu terenganga terhadap aku. Apa yang dialami oleh Daud, bahwa ketika dia boleh ada di dalam
pelayanan panggilan sebagai seorang pemimpin bangsa, yaitu sebagai seorang raja Israel, tentu ada banyak tantangan. Para musuh-musuh, mereka yang tidak senang dengan Daud, dan di situ mereka dianggap sebagai orang fasik karena mulut mereka selalu menipu, dan apa yang mereka berbicara merupakan dusta yang selalu dilakukan dalam kehidupan mereka terhadap orang benar. Bukan itu saja, tetapi dalam kehidupan mereka ada kata-kata kebencian yang menyerang Daud. Kata-kata dusta, tetapi juga kata-kata kebencian yang menyerang Daud selaku abdi Allah. Karena itu, pemazmur selalu melakukan kebaikan. Pemazmur tidak membalasnya dengan hal-hal yang telah dilakukan oleh mereka terhadapnya. Itu dinyatakan dalam ayat 4. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku berdoa kepada mereka. Daud berdoa. Daud tidak membalas. Sebagai kasihnya terhadap mereka yang telah berdusta, yang telah menyerang dia dengan penuduhan-penuduhan, bahkan kebencian yang begitu mendalam. Tetapi satu hal yang penting yang perlu dilakukan oleh Daud adalah dia senantiasa mendoakan mereka, berdoa bagi mereka, dan tidak membalas kejahatan kepada mereka, tetapi menggantikannya dengan kebaikan. Sesungguhnya sesuatu yang sangat luar biasa dan penuh kasih. Hal yang sangat prinsip, hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Daud untuk supaya nama Tuhan yang akan dipermuliakan, lalu segala sesuatu dia menyerahkan kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang akan melakukan perkara pembalasan itu kepada mereka, yakni orang-orang yang melakukan baik itu dusta melalui lidah mereka, tapi juga kebencian, dan juga melakukan kejahatan. Tetapi dengan kasih dan doa yang terus dipanjatkan oleh Daud, maka campur tangan Tuhan ketika dia mengalami fitnah, cercaan, tetapi dia seorang yang juga suka mengampuni. Pemirsa Tabura Injil yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema perenungan kita teruslah berbuat baik walaupun dibenci. Tema di saat ini sedang menuntun saya dan Bapak Ibu pemirsa bahwa teruslah berbuat baik walaupun dibenci. Memang dunia di mana kita berada, sering kita mengalami baik itu kebencian. Di tengah-tengah lingkup keluarga kita, tetangga kita ada yang membenci kita. Tetapi kalau kita melakukan hal yang benar, kita berdoa kepada mereka, kita mengasihi mereka, sekalipun berulang-ulang kali bahkan terus-menerus mereka lakukan, tetapi ada waktu Tuhan bagi kita yang terus berdoa dan mengasihi mereka, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang terkasih dalam Yesus Kristus,
di tengah-tengah kehidupan sebagai warga jemaat, kita sedang memperingati kematian Yesus Kristus. Makna penderitaan Yesus yang kita alami, kita jalani dalam minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus, sampai dengan di mana kita sedang berada dan merayakan perayaan kematian Tuhan Yesus Kristus atau Jumat Agung. Yesus difitnah, diolok, diludahi karena untuk kita manusia. Supaya kita harus mengikuti jalan yang dilalui oleh Yesus. Kita tidak saja mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mau untuk mengikut Dia. Sebagai para pengikutnya, pasti kita akan senantiasa dibenci. Kita akan ditolak. Bahkan kita akan mengalami fitnahan. Kalau kita melakukan yang benar, kita dikatakan bersalah. Tetapi kita ingat apa yang dilalui oleh Daud, bahwa kebaikan, kasih, bahkan Dia sedang berdoa kepada mereka yang membencinya. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Yesus sendiri berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka yang menganiaya kamu. Hal yang sangat prinsipil dalam kehidupan kita, bahwa sekalipun dunia tantangan yang kita hadapi, bahkan apa yang kita kerjakan dalam pekerjaannya, kita melakukan yang benar. Tetapi juga kita akan berhadapan dengan banyak pendusta-pendusta yang menentang pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Tetapi juga ada banyak kebencian yang kita hadapi dalam hidup ini. Kita pasti akan ditolak. Kita dibenci, dihina. Akan tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus akan senantiasa menyertai dan memberkati setiap orang yang tetap ada dalam situasi apapun, melakukan hal yang benar, baik, jujur, setia, adil. Mau difitnah, diolok, dianiaya, tetapi Tuhan yang akan menjadi pembela bagi kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita meminta supaya Tuhan Allah, Yesus dan Roh Kudus mengampuni mereka. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita melakukan kebaikan. Di balik setiap peristiwa kebaikan yang kita lakukan, nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Pemirsa, teruslah berbuat baik walaupun dibenci. Kita akan ditolak, tapi mari kita memaknai bahwa masa raya kematian Yesus, ketika kita telah menikmati tubuh dan darah Yesus, duduk, makan dan minum di meja kudus, perjamuan kasih karunia Allah, yang Yesus telah nyatakan roti yang melambangkan tubuh Yesus dan anggur yang melambangkan darah Yesus. Kita telah menyatu dengan Dia dan kita terus menderita dalam segala sesuatu. Kita akan mengalami sukacita surgawi. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Pemirsa Tabur Injil yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah firman Tuhan di saat ini. Ikuti terus program Tabura Injil kelas Siapen Selatan yang terus ditayangkan setiap waktu, dan biarlah pemirsa diberkati Tuhan dan pemirsa terus menjadi berkat bagi orang lain.
Menutup seluruh perenungan di saat ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah dengar dalam Mazmur 109 ayat 1 hingga 5 yang telah mengajarkan kami tentang bagaimana kami tidak membalas, tetapi kami harus berbuat baik bagi orang-orang yang memfitnah kami. Tuhan, terima kasih. Pelajaran berharga dari pemazmur 109 ini memberi kami kuat bahwa dunia dengan tantangan pergumulan yang ada, tetapi kami yang percaya kepada Yesus Kristus, kami akan mengalami sukacita karena kami boleh hidup di tengah-tengah tantangan dan situasi dengan selalu berdoa, melakukan kasih dan kebaikan bagi orang yang membenci kami, yang memusuhi kami, tapi juga orang-orang yang tidak senang terhadap Engkau Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan terus memberkati seluruh kehidupan Badan Pekerja Klasis Yapen Selatan. Dari ketua sampai dengan seluruh anggota Badan Pekerja Klasis Yapen Selatan, Tuhan memberkati, dan 43 jemaat yang ada di Klasis Yapen Selatan, pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, guru jemaat, guru Injil, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih. Semua tim yang meliput tabura Injil ini, Tuhan Yesus berkati mereka. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke daerah. Berkati juga seluruh kehidupan warga jemaat, denominasi gereja Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Dengan mengucap syukur, dengan kehidupan yang ada pada kami di perayaan Jumat Agung, kiranya damai dan shalom Allah menyertai umat-Mu. Kristus yang tersalib bagi kami. Kami memaknai dengan terus senantiasa melakukan kebaikan dan kasih. Dan kami berdoa bagi mereka yang terus menganiaya, bahkan memfitnah, berdusta, bahkan juga yang tidak setia taat kepadamu. Hamba berdoa, Tuhan ampunilah dan kasihanilah mereka menurut kasih-Mu yang kekal. Terima kasih ya Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Engkau telah memberkati seluruh umat Tuhan. Ketika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Terbaring di rumah sakit, bahkan yang ada di rumah, jamahlah tubuh-tubuh mereka yang lemah. Pulihkanlah mereka dalam darah Yesus Kristus. Sembuhkanlah berbagai penyakit mereka. Bahkan COVID-19 pun Tuhan sembuhkan. Pulihkan keadaan ini Bapa, supaya kami hidup dalam damai dan sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Tuhan memberkati kita semua, pemirsa di mana saja berada, dan kita terus menjadi berkat. Shalom.